rumah adalah home. Home itu apa? Home itu adalah rumah. Apa ya, paling rumah dimana kita bisa jadi diri sendiri sih, maksudnya nyaman untuk jadi diri sendiri. Tempat kita kembali setelah beraktivitas. Tempat buat kita tinggal. Kalau misalnya kita capek, kita pasti kayak kembali ke rumah kan. Tempatnya kita kalau ada masalah gitu pulang gitu. Tempat orang untuk makan, minum, mandi. Bangunan, tempat berlindung. Bernaung. Bernaung. Ente kadang-kadang ente. Rumah itu buat tempat tinggal. Selain itu sebagai buat tidur rumah. Rumah itu tempat tinggal, kayak tempat kita istirahat, tempat bercerita. Keluarga. Rumah tuh tempat dimana kita tuh bisa bebas berekspresi dan kita jadi diri kita sendiri, dan rumah tuh tempat ternyaman kita lah gitu, buat aku ya pribadi. Mau dong? Mau? Mau. Mau lah. Mau dong. Mau dong. Mau. Tidak mungkin saya tidak mau. Belum kepikiran sih. Tapi mau. Jadi investasi ya untuk jangka panjang bersama yang tercinta. Karena rumah sekarang kayak jauh kan, mau kemana-mana gitu. Jadi pengen cari tempat yang lebih sering beraktivitas aja. Buat tempat tinggal, terus buat masa depan juga. Kan aku selama ini belum punya kayak rumah sendiri kan. Jadi kalau misalnya punya rumah sendiri kayak keren gitu. Ya kalau enggak, terus saya tinggal di mana? Terus saya tinggal di jalan dong. Kalau kita udah beli rumah tuh kan pengeluaran biayanya jadi lebih dikit ya, dibanding kalau misalnya kita ngekos gitu atau tinggal di tempat lain gitu kan, kosnya lebih kecil. Aku lebih pilih rumah sih, karena menurut aku ya rumah tuh lebih bebas untuk dekor. Aku sih emang pengen tinggal di apartemen, tapi pengen juga punya rumah. Rumah ya kamarnya banyak gitu ya. Terus nggak usah naik lift ke kamar gitu. Kan nggak usah pakai lift, cuma 2 sampai kita berantem aja sekarang. Rumah. Soalnya kayak kalau apartemen, walaupun aku beli dan atas nama aku, tetap aja bangunan keseluruhannya tuh punya orang gitu. Nah, kalau masih sendiri atau berdua apartemen, tapi kalau udah punya anak rumah. Kalau punya rumah enak, bebas ngapain, terus juga airnya ada, terus listriknya juga ada gitu. Terus apartemen nggak ada gitu. Ya ada lah. Bang katanya kalau apartemen enak kan, kayak ada kayak apartemen ini Medit, gue tapi Medit tuh atau yang lain lagi. Kalau di Medit kan bisa tuh main basket, terus bisa berenang juga, ya itu enaknya. Itu pernahnya habis masak mie, buru-buru pengen ke kamar mandi, langsung cepet-cepet, udah lapar banget, terus mau cuci tangan malah kepleset, untung mie itu masih kepegang. Iya, aku langsung amanin gini. Oh, lagi makan sambil kayak gitu. Aku menemukan kucingku itu membunuh seekor tikus ya. Suka ngomong sendiri sama bantal kali ya. Ngomong apa biasanya sama bantal? Suka curhat gitu, kadang kayak berasa tau gak sih, ngeselin banget deh nih si Cici gitu, suka curhat. Tiba-tiba saya mungkin jadi cicak di lantai. Jadi kayak merayap gitu. Manjat gitu dong. Biasa nggak pakai baju, atau kalau misalnya itu ya ngedance sendiri ya. Kayak Kadang bikin video gabut buat status WA juga. Kayak bikin hal lucu-lucu yang kayak gini. Sih dimana aku bisa menjadi diri sendiri sih. Maksudnya kayak apa adanya gitu loh. Gitu. Dan yang paling terpenting sih ada Tuhan sih. Ya. nggak banjir, pas untuk bisa main, bisa beraktivitas juga di rumah gitu, yang homey lah, yang nyaman gitu. Rumah ideal itu yang halamannya luas, bertingkat, sama punya kolam renang, terus punya halaman juga. Ya ada ya kayak gereja sih, ada studionya, ada parkirannya. Kalau misalkan yang bukan bangunan itu paling kayak yang di dalamnya tuh ada orang-orang yang aku nyaman. Kalau misalkan sama mereka aku bisa jadi diri aku sendiri. Kalau misalkan mereka kayak apa, coba tebak? Iya. Soal skripsi lah ya. Sebenarnya lagi diproses kayak soal ini sih, soal kayak untuk kalau di rumah tuh ya nggak menormalkan kesalahan yang kita buat. Kadang kan kayak spontan gitu. Baik lagi tadi aku bilang ya, rumah tuh kadang-kadang kan dari tempat kita, diri kita sendiri, kadang-kadang tuh keluar lah gitu. Kayak misalnya aku emosi, terus kayak
Dan aku kadang tidak mengakui itu, kayak aduh maaf ya Tuhan gitu, aku harus marah lagi sama mamaku atau marah lagi sama kakakku, atau nggak sengaja kayak ya melontarkan mungkin kayak kata-kata judes gitu sama mereka gitu sih. Cici supaya lebih rindu lagi sama Tuhan sih. Ya singkatnya sih sebenarnya ya takut kayak keteteran gitu. Tapi ya puji Tuhannya sekarang sih ya masih bagus lah ya. Jadi buat teman-teman yang umur 17 sampai 25 tahun boleh bantu buat isi kuesioner. Sering banget ngalamin sama Koko, apalagi sama Koko gitu kan. Oh, pernah sih. Dan caranya sih sebenarnya kayak pertama aku curhat dulu sih ke Tuhan. Bisa kayak Tuhan, aku kesel banget gitu kan, kayak maksudnya aku merasa kayak aku nggak perlu dimarahin, tapi dimarahin juga, tapi kayak aku selalu diingetin kayak aku di sini untuk melayani gitu kan. Jadi kayak aku punya peran, aku punya bagian yang penting di dalam sini, karena kalau aku gagal kayak grand plan Tuhan bakal gagal juga. Jadi kayak ya gitu deh. Tanya Okta. Kalau Okta tuh biasa kan kita jarang ngobrol, mungkin sekalinya ngobrol kayak berantem terus kan. Nah karena aku ngerasa kayak aku udah lebih dewasa, jadi belajar buat rendahin hati, buat ngertiin dia juga gitu. Karena ya itu aku tahu, aku pernah di usianya dia, terus juga masa-masa usianya dia tuh emosinya kayak gimana. Jadi aku jadi ada bayangan, oh kalau dia lagi kayak gini, gue tahu apa yang gue langsung lakuin biar reda. Ngalamin gesekan sih udah pasti ya, jadi ya berantem juga pernah gitu kan, pulang malam dimarahin gitu-gitulah. Pernah lah, semua orang pernah lah pasti. Gesekan tuh tiap hari asli, bahkan sekedar ditanya mau makan apa terus akhirnya jadi ribut pun itu salah satu contoh gesekan kan. Cuma yang paling sering tuh sama ini sih, sama papa, maksudnya dibanding sama kakak, kayak kakak aku tuh baik banget guys, maka malah kadang-kadang aku yang kurang ajar. Iya, bener, malah justru biasanya berantem tuh karena aku yang mulai gitu. Jadi kadang kalau karena dianya nggak ngerespon marah-marah juga, jadi kayak yaudah nggak berantem. Cuma kalau gesekan tuh aku paling sering sama papa gitu, kayak karena jarang ketemu juga, terus kayak cara komunikasi aku sama papa tuh beda banget. Jadi kalau papa tuh kayak yang harus jelas, detail, sedangkan aku kalau yang udah tahu garis besarnya udah langsung lakuin aja. Jadi kayak sering bentrok. Kayak kalau udah di telepon tuh dia yang kayak jelasin satu-satu, aku udah yang kayak yaudah iya ngerti gitu. Ya begitulah. Ya biasanya sih akan baik sendiri ya. Gitu habis dimarahin ya besoknya udah mendingan, besoknya lagi udah biasa. Itu biasanya tuh kalau misalnya udah keterlaluan aku ngomong kayak say sorry gitu, kayak maaf ya tadi bentak-bentak, terus kayak dan cinta nggak gitu lagi. Tapi keulang. Cuma tetap berusaha buat minta maaf, terus ya misalkan salah, misalkan kayak papa udah bilang kayak misalkan aku izin mau pergi, terus papa bilang kayak yaudah tapi beresin dulu segala macem, terus oke gitu, tapi ternyata aku nggak beresin, pasti papa marah dong, kayak kan udah oke, kenapa nggak dilakuin gitu. Terus aku yang kayak ya say sorry, nah kedepannya jangan kayak gitu lagi, kalau misalkan udah disuruh ini dan aku udah oke ya lakuin. Merry Christmas Mami Papi Dede. I love you. Iya, I love you Mama, Papa, Kak Angel, Milka. Hai Papa Mama, aku bangga banget ada di Happiness. Anak kalian terdidik banget di Happiness. Senangnya. Hai Papa Mama, hai Koko. Jadi Koko kalau mau datang ke Happiness aja ya, gak usah join ku lain. Happiness aja. Papa Mama juga tertanam di kul. Iya promosi. Buat keluarga aku di rumah, ya semoga mereka bisa punya pengalaman yang pribadi sama Tuhan masing-masing, dan aku harap kita semua bisa ke surga. Semangat buat yang di rumah. Semoga senang punya anak kayak Andri, ganteng. Kalau ngomongin masa depan gitu kan, karir, itu yang kayak berat gitu. Pilih kasih orang tua. Dulu sakit, tapi sekarang udah dipulihin sama Tuhan. Andi sudah pulih. Yes. Setahun. Sekitar 1,5 tahun kali ya. 2 tahunan lebih. 2 sampai 3 tahun lah. Hampir 3 tahun. 16, 20, 21, 22, 4. Sekitar 5 tahunan aku dari sini. 7 tahunan kali dari 2015. 2013, ya hampir 10 tahun lah.
pertama kali datang itu malu-malu lah, tapi hebatnya anak-anak situ ngegendong gitu, asik orangnya, ngajak ngobrol gitu. Pokoknya ini kayak keluarga lah gitu. First impressionnya ya nggak nyangka kalau itu ternyata cool ya, karena dulu diajaknya main bola gitu di parkiran gereja, terus lama-lama ada firmannya, lama-lama ada doanya gitu, jadi ya gitu. Tapi memang salah satunya yang suka kenapa juga bikin kalau ikut cool sih karena ya seru ya gitu kan, bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa sharing sih. Kan kayak nggak punya komunitas, terus setelah ikut Happiness maksudnya jadi kayak punya komunitas yang tertanam, terus kayak jadi ada teman-teman baru lagi. Mulai dari kayak mungkin dulu kan masih kayak hilang, kayak gimana ya, kayak kita tinggal tapi keluar dari rumah gitu. Tapi kalau waktu udah setelah aku join ke Cool Happiness tuh ngerasa kayak gue udah punya rumah gitu, bener-bener rumah gitu. Terus kayak setiap kali ada masalah gitu kan, mulai kayak misalkan udah jarang cool gitu, terus ada masalah, terus kalau misalkan ke cool gitu tuh kayak rasa tuh kayak apa ya, masalah itu hilang perlahan gitu, kayak terselesaikan. Jadi semakin bahagia ya, kan Happiness ya. Terimpatasi ya namanya ya. Dulu tuh aku orangnya sangat emo dan depresi ya, jadi ketika aku mengenal Happiness ya jadi happy. Kita semua berkumpul bersama, itu momen paling berkesan gitu. Kepik Fun Day Cool kali ya, pas Fun Day Cool. Kalau yang paling berkesan itu ini sih Christmas dinner yang waktu kita di Bailey and Chloe ya, apa deh pokoknya itu kayaknya kalau nggak salah antara 2 tahun lalu berarti. Sekarang tempatnya udah digusur guys, jadi berkesan gitu karena kayak sebelum digusur kita pernah makan bareng loh di situ. Sedih. Kalau misalkan Christmas dinner kali ya, karena pas waktu Christmas dinner itu yang kayak kita bisa duduan gitu kan, nulis surat, terus juga ada event-eventnya gitu ya. Semoga yang paling sedih tuh kadang-kadang kalau misalkan tahun ini ada dia, tahun depan udah nggak ada lagi gitu. Bukan, maksudnya anak-anak coolnya, ya maksudnya dianya tuh anak-anak coolnya gitu sih. Pesannya ya pastinya kan makin lama kan kalian juga pada makin tua ya, kita semua makin tua, jadi pasti tanggung jawab, beban, masalah juga pasti akan bertambah. Jadi ya yang pastinya tetap setia, tetap komitmen gitu kan, di cool, di pelayanan gitu, jangan sampai karena makin tua mulai ada karir, ada keluarga dan sebagainya, itu bikin kita jadi jauh dari Tuhan. Supaya makin akrab, supaya makin receh lah ya, tapi emang udah receh sih, cuma aku doang. Makin bertumbuh bareng lah. Iya, pesan buat Cool Happiness ya, semoga sampai kapanpun Happiness bakal tetap ada. Terus anak-anak di dalamnya pun walaupun nggak di Jakarta lagi, nggak di Cool Happiness lagi, tapi tetap punya hubungan yang baik. Terus Cool Happiness bisa semakin jadi wadah yang sehat dan rencana Tuhan boleh dinyatakan dalam Cool Happiness. Amin. Meskipun setiap tahunnya batasan segmen sesuai usia saya, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku tetap bersyukur karena harapan aku buat Cool Happiness biar jadi wadah yang sehat, terus juga dipakai Tuhan buat jangkau jiwa-jiwa, selamatin teman-teman aku juga. Pesan buat Cool Happiness ya, semoga kita semua kedepannya bisa terus bersama-sama gitu ya, sesuruhan bareng, tetap bisa ngumpul untuk PPW bareng, tapi tetap seru-seruan bareng juga gitu. Semakin jadi tempat anak muda yang yang bawa pengaruh sangat besar dan baik untuk Indonesia gitu kan. Dan ya semoga Cool Happiness bisa semakin berkembang dan bertumbuh dalam Tuhan gitu, dan anaknya bisa makin banyak dan bisa menjangkau jiwa lebih banyak lagi. Pesan dari aku, semoga Cool Happiness tuh kayak semakin bertumbuh lagi, terus kayak makin banyak juga yang masuk ke Cool Happiness gitu. Kita tetap happy-happy lah ya, seperti judulnya. Happiness, jangan ada kesedihan di antara kita. Tetap suportif, tetap jadi teman sekaligus keluarga, sekaligus saudara yang baik. Kayak harus tetap semangat, saling support satu sama lain. Tetap jadi cool yang homey,
yang welcome anak-anak lain, terus jangan pendiam semua woi, terus kayak lebih kayak sering ngobrol bareng, mungkin harus lebih banyak berbaur ya, bergaul gitu. Pesanku sih buat Happiness, semoga semakin rame, semoga banyak lagi jiwa yang datang, supaya banyak bisa lagi menjangkau jiwa juga, dan supaya bisa menjadi berkat juga buat orang-orang di luar sana yang mungkin belum join Cool. Ini sekalian promosi juga, jadi ya kita datang ke Cool biar lebih dekat lagi ke Tuhan. Semoga nanti aku bisa tetap terus ikut Cool Happiness, terus semoga makin banyak juga orang-orang yang gabung di Cool Happiness, sama makin percaya kalau bisa dapat bergabung sama Cool Happiness kayak punya rumah yang benar-benar gitu. Pesannya guys, Cool Happiness ini jadi rumah kedua gitu. Jadi teman-teman yang masuk sini tuh juga tetap bertahan, jangan keluar dari proses. Mungkin antara kita satu sama lain tuh nggak sedekat itu kali ya kelihatannya, tapi sebenarnya kita tuh saling mengasihi gitu. Dan teman-teman, kalau misalnya di Cool Happiness ini tetaplah berproses gitu. Please kalian harus bertahan di sini, jangan keluar-keluar, karena beneran deh guys, ini tuh jadi tempat bertumbuh, dan kayak Cool Happiness selalu di hati. Ya, semoga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan bersama-sama dan selalu dipenuhi dengan sukacita. Yeay! Waku-waku. Happy. Seru deh. Keluarga. Mantap. Receh. Keren. Rumah. Sukacita aja, sukacita. Kan happiness, jadi sukacita. Kasih. Happy. Enggak happy. Receh. Terbaik. Sayang.